Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditanya, kira-kira momen apa dalam hidup saudara yang membuat engkau bersuka cita? Kejadian apa yang kau alami dalam hidup ini yang membuat engkau merasakan bahagia yang luar biasa? Kira-kira itu apa, Bapak Ibu? Kalau itu ditanyakan pada saya, momen apa yang membuat saya suka cita dan mengalami kebahagiaan yang sungguh-sungguh membuat saya merasa senang? Jawaban saya hanya satu, saudara. Pada waktu Tuhan melawat saya, itu. Pada waktu Tuhan menjamah saya. Pada waktu Tuhan menjawab doa saya, itulah momen yang sangat saya rasakan paling berbahagia dalam hidup saya. Saudara, saya percaya kita semua juga sama. Kalau kita mengalami lawatan Tuhan, itu mungkin mengalami kesembuhan, mungkin mengalami jalan keluar waktu kita menghadapi persoalan yang buntu, itu adalah suatu hal yang membuat kita tuh sukacita. Dan kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pelit untuk memberikan berkat. Ada amin saudara ya? Nah, tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu, tidak semua orang mengalami lawatan itu. Tidak semua orang mengalami jamahan itu. Dan tidak semua orang mengalami jalan keluar dari Tuhan seperti yang kita alami. Alkitab tadi katakan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, jalan keluar dari Tuhan, berkat-berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan hanya diberikan kepada siapa saudara? Pada ayat tadi? Jikalau engkau memperhatikan perintah-perintahku. Itu dia. Kalau kita taat, maka berkat Tuhan yang luar biasa pasti kita akan alami. Berapa banyak kita beribadah di gereja, tapi lihat waktu keluar ibadah, ada yang diberkati, ada yang gitu-gitu saja hidupnya ada, saudara. Bedanya di mana? Bedanya di ketaatan kita masing-masing. Saudara ingat, berkat Tuhan itu ada syaratnya. Kasih Tuhan tidak syarat. Tuhan mengasihi semua orang, tapi berkat dan kuasanya harus ada hal yang kita harus lakukan, yaitu ketaatan. Kalau kita taat, maka berkat-berkat Allah yang luar biasa sangat gampang kita rasakan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tentang ketaatan. Hal yang dasar yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Nah karena ini pengajaran, kita akan masuk bagian demi bagian. Yang pertama kita masuk, apa itu taat? Apa itu taat? Saudara, taat itu jangan berpikir, orang itu sering ke gereja Pak. Orang itu rajin ibadah Pak. Orang itu pelayanan. Maka kita berkata itu taat. Tidak. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya baca di sana saudara ya, arti taat adalah tunduk atau patuh. Tunduk atau patuh. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi saya banyak melihat contoh-contoh dari ketaatan dalam firman Tuhan, itu lebih tajam maknanya. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 5. Kalau kita hanya mendengar kata tunduk atau patuh, kita mungkin bertanya, aplikasinya seperti apa sih? Contoh konkretnya itu bagaimana? Nah, Alkitab banyak memberikan contoh-contoh bagus tentang ketaatan. Salah satunya adalah Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Perhatikan di sana Bapak Ibu. Dikatakan di situ, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini saudara, habis Tuhan mengajar banyak orang, lalu dia menyuruh perahunya Simon menebarkan jala ke tempat yang dalam. Nah, lalu Simon berkata, Guru, sudah sepanjang malam kami susuri pantai ini dan tidak ada ikan. Tempat yang kau suruh untuk kami tebarkan jala itu pun juga kami sudah dari sana dan tidak ada ikan. Saudara, kita harus tahu Bapak Ibu, bahwa Simon Petrus bukan baru kali itu jadi nelayan. Tidak.
Dia sudah lama jadi nelayan. Dia dari keluarga nelayan, dari kecil dia sudah nelayan. Jadi karena dia sudah lama jadi nelayan, naluri kenelayannannya itu tajam. Dia tahu musim ikan, dia tahu cara nangkap ikan, tempat ikan berkumpul banyak di mana, dia pun tahu. Semua pemahaman tentang ikan dia sudah kerahkan hari itu dan hasilnya nol. Dan hari itu Tuhan menyuruh dia menebarkan jala ke tempat yang barusan saja dia dari sana. Yang dengan mata kepala sendiri dia lihat gak ada ikan di situ. Tuhan suruh ulang lagi apa yang dia lakukan. Coba, kalau saudara jadi Petrus, apa yang saudara rasakan? Apa komplain saudara? Saya kalau jadi Petrus saya akan berkata, Tuhan ini buang-buang waktu saja. Aku loh dari sana. Tuhan suruh lagi ke sana. Sudah jelas aku dari sana itu nol, gak ada ikan. Tapi apa kata Petrus saudara? Perhatikan ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, itu dia. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi Simon seolah-olah berkata gini, Guru, tempat yang kau suruh itu, aku barusan dari sana dan tidak ada ikan. Tapi okelah, secara akalku nggak masuk, nggak okelah. Tapi karena kau yang suruh, aku akan lakukan juga. Itu kata Simon saudara. Inilah ketaatan. Taat adalah menundukkan logika, perasaan, harga diri di bawah perintah Tuhan. Itu namanya taat. Menundukkan logika, perasaan, dan harga diri di bawah perintah Tuhan. Itu namanya taat. Banyak orang pelayanan, tapi belum tentu dia tundukkan logika, perasaan, harga diri di bawah firman Tuhan. Belum tentu. Tapi kalau dikatakan taat, berarti orang itu tundukkan logika, perasaan, rencananya, harga dirinya di bawah firman Tuhan. Saudara, jujur, ada 3 alasan kenapa kita sulit tunduk pada firman Tuhan. Yang pertama adalah jika firman itu bertentangan dengan akal kita. Jika firman itu bertentangan dengan akal kita. Contoh, kita disuruh mengampuni orang yang bolak-balik nyakiti kita. Wah, itu nggak masuk akal sudah. Yang kedua, jika firman itu atau perintah itu mengandung risiko yang berat. Ini berat saudara. Contoh, kita disuruh menginjili orang yang benci Yesus. Nah, itu agak berat itu. Terus yang ketiga, kenapa kita sulit tunduk pada perintah Tuhan? Jika perintah atau firman itu berkaitan dengan desakan kebutuhan. Berkaitan dengan desakan kebutuhan. Misalnya kita punya uang, katakanlah 500.000. Lalu tiba-tiba Tuhan kasih perintah, kasih uang itu untuk temanmu yang lagi butuh. Nah, itu sulit saudara. Tapi kalau saudara taat, mujizat pasti akan terjadi. Sekalipun itu mungkin bertentangan dengan akal kita, sekalipun itu beresiko berat, sekalipun itu berkaitan dengan desakan kebutuhan, tapi kita tundukkan semua logika, perasaan, harga diri kita di bawah perintah Tuhan, mujizat pasti akan terjadi. Makanya saudara, untuk bisa taat, apa dikatakan taat itu adalah kita harus tundukkan logika, perasaan, dan harga diri di bawah perintah Tuhan. Itu namanya taat. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Bagaimana untuk bisa taat? Tadi kita sudah tahu arti taat. Nah sekarang gimana caranya untuk bisa taat? Hanya satu Bapak Ibu. Kita harus punya sikap hormat dan mengasihi Tuhan lebih besar daripada yang lain. Kita harus punya sikap hormat dan mengasihi Tuhan lebih besar daripada yang lain. Saudara, dalam hidup ini, Alkitab katakan dalam Mazmur 90:10 bahwa hidup kita ini 70 sampai 80 tahun. Nah selama kita 70-80 tahun, kita akan berhadapan dengan hari-hari yang kita lewati harus dijalani dengan keputusan. Kita disuruh banyak pilih mana? Kalaulah keputusan yang kita harus tentukan, ada banyak opsi di sana, banyak pilihan, itu gampang, enak kita memutuskan. Tapi kalau sudah berurusan antara kita dan kematian, antara Tuhan dan hidup, wah itu udah agak sulit saudara. Contoh, mari buka Daniel pasal 3. Kalau pilihannya agak sulit, nah disinilah. Kalau engkau betul-betul mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain, engkau akan tentukan pilihan tetap melakukan yang Tuhan mau. Daniel pasal 3, ayat yang sebentar saudara. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja.
Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan antara mati ya, atau dia mau tunduk kepada perintah Nebukadnezar. Kalau kalian tidak tunduk diri, tundukkan kepala kalian di depan patung itu, mati. Ya. Kalian akan mati. Tapi kalau kalian mau tunduk, kalian hidup. Ini urusan memilih lebih hormat kepada Raja Nebukadnezar atau lebih hormat daripada Tuhan, kepada Tuhan. Nah, ternyata mereka ngambil keputusan apa? Kami tetap menyembah Tuhan kami. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak tolong kami, tidak apa-apa. Yang penting kami tetap tidak akan tunduk pada patung yang sampean buat itu, tidak akan. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan kurang di sini. Saya berapa kali menangani pelepasan anak-anak Tuhan yang masih kompromi dengan ritual penyembahan keluarganya yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Berapa banyak? Ya. Tapi Pak, masalahnya cuman saya satu-satunya Kristen di situ ya Pak. Nanti kalau saya nggak ikut begini-gini ya apa? Saya banyak menangani pelepasan saudara. Ada satu bapak saudara, itu dia ada gangguan di pencernaan. Terus waktu kita doa tim lihat, itu ada sesuatu di alam roh dunia orang mati itu di sini. Saya tanya, Bapak selama ini kemana? Saya bilang begitu. Ternyata apa saudara? Ikut ritual keluarganya, penyembahan berhala. Karena dia satu-satunya yang Kristen. Saya bilang, kenapa Bapak takut tunjukkan iman? Mereka lo berani. Ya habis gimana Pak? Kuncinya yang satu saudara, karena rasa hormat pada Tuhan, mengasihi Tuhan itu jauh lebih kecil daripada mengasihi ataupun hormat pada keluarganya. Saudara tahu waktu dilakukan pelepasan itu sendawa 1 jam, 1 jam saudara. Baru perut yang besar itu kempes. Saya bilang Pak lihat, waktu engkau segan kepada keluargamu, apakah mereka menolongmu pada waktu kau sakit seperti ini? Orang yang kau sungkani itu nolong kamu tidak Pak? Gak bisa ngomong saudara. Mana yang orang kau sungkani, yang kau segani itu tolong? Enggak ada, kau sakit masuk rumah sakit, biayamu sendiri. Yang tolong kau justru Tuhan hari ini Pak, saya bilang begitu. Saudara, kalau kita tidak punya rasa hormat mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain, kita sulit untuk taat. Buka Matius 10 ayat 37. Matius 10 ayat 37. Ini contoh lagi pilihan yang berat. Matius 10 ayat 37 dikatakan di sana, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini firman Tuhan. Jadi makanya saudara, untuk bisa taat kuncinya satu. Rasa hormat kita, mengasihi kita kepada Tuhan harus lebih besar daripada yang lain. Kalau saya cerita keluarga saya kan sudah berapa kali saudara dengar kan, bagaimana saya dulu pernah diusir dari rumah bapak saya gara-gara saya tegur jimatnya. Saya tegur saudara, karena saya tidak mau ada hal yang buruk masuk ke rumah kami. Itu mama saya udah pernah dicekik gondoruo, ya. Nenek saya juga pernah digoyang-goyang tempat tidurnya karena bapak saya ada taruh jimat di rumah. Nah saya tahu betul kalau saya tegur bapak saya, resiko berat pasti akan saya terima. Karena bapak saya orangnya nggak bisa dikritik. Nah terpaksa harus saya ngomong, karena saya ingin lebih mengasihi Tuhan daripada orang tua. Akhirnya saya ngomong saudara, akhirnya apa? Begitu saya ngomong dengan nada paling baik, kata-kata yang paling terhormat saya ngomong pada orang tua. Pak, itu jimat di kamar, tak bereskan Pak ya, itu enggak baik Pak. Karena menghalangi berkat keluarga kita. Saya ngomong paling rendah nada sudah. Terus bapak saya lalu bilang, oh jadi mentang-mentang kau karismatik kau ngatur aku kok ya. Langsung muntap sudah. Lalu dia marah, dia banting pintu masuk kamar, dia ambil satu kresek tanah kuburan, itu jimatnya dia sudah. Lalu dibanting ke muka saya, makan sumpal ke mulutmu itu. Itu bapak saya. Karena bapak saya itu didikan militer saudara. Langsung saya diusir dari rumah. Waktu itu saya masih kuliah. Kalau saya diusir dari rumah, saya kena lempar tanah itu, saya nggak sakit. Yang sakit adalah statement bapak saya berkata begini, mulai hari ini kau bukan anakku lagi. Itu sakit saudara. Itu sakit itu. Tapi itulah yang harus saya terima saudara. Saya bersyukur saudara ya, selama waktu saya pulang ke Surabaya, saya tidak dikirimi uang kuliah dan uang kos itu selama setahun oleh bapak saya. Tapi saya bersyukur saya mengalami pemeliharaan Tuhan. Singkat cerita, tahun depannya bapak saya sakitnya makin parah. Gara-gara dia pelihara jimat-jimat begitu. Akhirnya saya sama tim pelepasan mendoakan pelepasan bapak saya sendiri. Ya, dan hari itu keluarga kami dipulihkan.
Coba kalau rasa hormat saya, mengasihi saya ke Tuhan lebih kecil, lalu saya toleransi dengan benda-benda keramat seperti itu, hancur keluarga saya Bapak Ibu. Tapi karena saya belajar mungkin lebih hormat pada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada keluarga saya, akhirnya Tuhan selamatkan keluarga saya. Itulah taat. Jadi saudara, untuk bisa taat hanya satu kuncinya. Kalau kita punya rasa hormat dan mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Yang setuju katakan amin. Nah sekarang kita masuk yang 3. Apa dampak dari ketaatan? Tadi kita sudah tahu arti taat, terus yang kedua bagaimana untuk taat dan dampaknya apa? Saudara, kalau kita taat itu dampaknya luar biasa. Saya dapatkan ada 3 berkat besar dari Tuhan yang akan kita terima kalau kita taat. Yang pertama, mari buka Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. Ada 3 berkat besar yang akan kita terima kalau kita taat. Yakobus 1 ayat 25 dikatakan di sana, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang pertama, kalau kita taat, hidup akan bahagia dan damai sejahtera. Ada amin saudara? Ya. Contohnya apa saudara? Dalam aplikasi sehari-hari, kalau saudara taat pasti bahagia. Contoh yang pertama, hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu. Saudara, sekalipun orang tua kita mungkin pendidikannya tidak setinggi kita, anak-anaknya. Saudara ingat, otoritas Tuhan, kuasa Tuhan ada di pundak bahu beliau-beliau itu. Jangan anggap enteng orang tuamu, Bapak Ibu. Saya kalau bicara kasus pelayanan banyak kami temukan. Nanti setelah besar, tiba-tiba mengalami kehancuran, perusahaannya. Nanti direntet apa? Pernah nyumpahi mamanya. Itu. Kami pernah nangani satu saudara, seorang bapak, orangnya rajin, luar biasa. Tapi dia pernah ngutuki mamanya waktu remaja. Sejak itulah dia ngalami banyak masalah. Wah, sampai dia nggak punya keturunan. Padahal dia nggak mandul, saudara. Oh, kalau cerita kasus banyak. Makanya betul firman Tuhan katakan Markus 7 ayat 10. Anak mengutuk orang tua, anak itu pasti akan mati. Mungkin tidak mati secara fisik, tapi hidupnya itu rasanya mati. Ini salah satu contoh. Kalau saudara ingin bahagia, taatlah pada firman Tuhan. Contohnya adalah hormati orang tua. Contoh yang lain banyak saudara ya. Waktu engkau masih muda pacaran, jaga kekudusan pacaranmu. Saya kalau khotbah depan jut agak keras. Apalagi saya pernah ngomong sama yang wanita-wanita. Saya bilang, Dek, selaput darahmu bisa kooperasi. Tapi hancur jiwamu, hancur hatimu gara-gara dikhianati pacarmu, gak bisa kooperasi. Saya bilang begitu. Saya banyak nangani kasus saudara ya. Akhirnya hancur perempuan-perempuan itu gara-gara apa? Gak mau tahan untuk nikah. Pemberkatan nikah baru silakan hubungan seks. Ya, ini enggak sudah, waduh. Dan perhatikanlah, mereka yang sudah MBA atau sudah mengalami perzinahan sebelum menikah, lihat pasti rumah tangganya kacau. Itu pasti. Karena dia sudah menabur dosa di awal, saudara. Makanya betul kita harus jaga kekudusan. Kalau tidak, rusak hidup kita ini. Mereka yang taat pasti akan diberkati. Mereka yang taat pasti akan bahagia. Dan ada damai sejahtera. Jadi kalau kita taat, maka yang pertama kita dapatkan hidup bahagia dan damai sejahtera. Yang kedua adalah Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Apalagi yang kita dapatkan kalau kita taat. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Kalau kita taat, firman Tuhan tadi katakan, renungkan firman Tuhan, dan bertindak hati-hati, itu taat. Maka Alkitab katakan, kita akan berhasil, dan kita akan beruntung. Berkat yang kedua yang kita dapatkan kalau kita taat adalah hidup yang berhasil. Bapak Ibu saya mau nanya, saudara percaya enggak kalau saudara taat firman pasti berhasil? Kira-kira percaya enggak Bapak Ibu? Ini bukan teologi kemakmuran, tidak. Kalau saudara percaya firman pasti akan berhasil. Ada orang berkata begini, Pak, saya ini sudah ke gereja, ya, juga ibadah, saya juga pelayanan, tapi kok hidup saya jauh dari keberhasilan ya Pak. Hidup saya kok biasa-biasa saja. Gini Bapak Ibu, perintah Tuhan itu ada 2.
Ada perintah pasif, ada perintah aktif. Perintah pasif adalah perintah yang berisi larangan-larangan, yang menyuruh kita untuk jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan ini, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Nah, itu berisi dengan jangan. Nah, kalau saudara hanya melakukan perintah pasif saja, saudara belum masuk kategori orang bisa diberkati Tuhan. Kenapa? Dengan saudara di rumah tidak lakukan apa-apa, maka semua perintah pasif saudara sudah lakukan. Karena isinya apa? Jangan ini, jangan. Di rumah saja sudah cukup. Itu tidak akan membuat saudara diberkati. Saudara akan diberkati kalau saudara lakukan perintah aktif, bertindak. Disitulah baru diberkati. Contoh, ini saya bacakan aja saudara ya. Contoh perintah aktif. Nanti saudara nilai sendiri. Orang yang lakukan ini kira-kira berhasil apa tidak. Contoh perintah aktif yang pertama. Memperhatikan atau mengasihi orang lemah. Memperhatikan atau menolong orang lemah. Itu Mazmur 41 ayat 2 sampai 4. Terus mengampuni kesalahan orang lain. Lukas 6 ayat 37. Terus menabur, dia tidak pelit. 2 Korintus 9 ayat 6. Terus optimis, Yakobus 1 ayat 2. Terus bicara santun dan jujur, 1 Petrus 3 ayat 10. Terus tekun dan tidak malas, Amsal 12 ayat 24. Terus maksimalkan talenta, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Berani menghadapi kenyataan hidup, bukan penakut, 1 Korintus 16 ayat 13. Terus berani berkata tidak terhadap tawaran dosa, 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai 8. Terus rajin doa, Matius 7 ayat 7. Terus jaga kesehatan dan jaga pola makan, 1 Korintus 10 ayat 23. Perhatikan. Mungkinkah orang seperti itu gagal, Bapak Ibu? Ya tidaklah. Dia orang yang murah hati, suka nolong orang. Dia optimis, gak gampang pesimis, gak gampang putus asa. Dia rajin, dia tekun, dia tidak pelit, dia maksimalkan talenta, dia rajin doa, dia jaga makan, jaga kesehatan. Mana mungkin orang seperti itu gagal, saudara? Gak mungkin. Yang gagal itu bagaimana? Yang pikirannya kotor, yang mulutnya asal-asalan, yang sedikit ada masalah mulai mengeluh. Nah itu gagal. Yang saya bacakan tadi itu semua ada ayat dalam firman Tuhan. Tidak mungkin orang yang taat itu gagal, itu tidak mungkin. Dia pasti akan berhasil. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara ya, kalau kita mau jujur, kita nurut-nurut aja firman Tuhan, engkau pasti akan diberkati Tuhan, pasti. Ini bukan teologi kemakmuran, ini firman Tuhan. Jadi kalau kita taat, yang kedua yang kita dapatkan adalah hidup yang berhasil. Yang ketiga, yang terakhir adalah upah yang besar di sorga. Mari buka di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Inilah goal kita sebagai pengikut Kristus. Kita masuk kerajaan yang kekal. Kita berjumpa dengan Tuhan dan kita dapat bonus upah yang besar di sorga. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan di sana. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Itulah taat. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wah, luar biasa. Kalau kita taat, hidup kita ada kebahagiaan. Sekalipun ada masalah, Tuhan akan buka jalan keluar. Ada damai sejahtera di sana. Selanjutnya Tuhan akan buat kita berhasil. Karena kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Lalu yang luar biasa, kita dapatkan upah yang besar di sorga. Jadi mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini belajarlah untuk taat. Ingat, untuk bisa taat, kasih kita, rasa hormat kita ke Tuhan harus lebih besar daripada yang lain. Ayat yang terakhir, buka Yesaya 48. Ayat yang tadi pertama kita baca itu. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita tundukkan kepala. Dengan sikap doa kita datang pada Tuhan. Saya undang rekan hamba Tuhan tim musik, worship leader, singer bisa ambil tempat. Jemaat ambil waktu saat teduh sejenak. Dengan sikap doa masing-masing datang pada Tuhan.
Biarkan keyboard mengiringi lembut saat teduh kita. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya Engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Disitulah kita harus jujur di hadapan Tuhan. Sampai sejauh mana ketaatan kita kepadanya. Coba cek hari-hari ini yang saudara lalui. Apakah engkau sering mengalami lawatan Tuhan? Jangan katakan bahwa Tuhan itu jauh. Jangan katakan bahwa Tuhan itu tidak dengar doamu. Tuhan dengar doa kita. Dan Tuhan tidak pernah jauh. Dia ada pada roh kita, lebih dekat dari baju kita. Tapi yang jadi persoalan adalah kenapa seringkali doa kita nggak dijawab? Kenapa seringkali lawatan jamahan Tuhan jarang sekali kita rasakan? Coba cek ketaatan saudara. Firman Tuhan tadi katakan bahwa hanya kepada yang taatlah berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan mereka dapatkan. Kalau kita tidak taat, maka kita akan jauh daripada berkat-berkat Tuhan itu. Dan untuk bisa taat, coba tanya diri masing-masing. Sudahkah kita mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain? Kalau kita mau taat saudara, Tuhan tidak akan pernah kurang-kurangnya memberkati kita. Mulai hari ini ambillah keputusan untuk engkau taat. Ambillah keputusan untuk mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Kalau engkau mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain, lihat Tuhan akan betul-betul memperhatikan hidupmu, bahkan keluargamu. Karena engkau mendahulukan Sang Halik itu berkuasa atas hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Biarlah masing-masing kita datang pada Tuhan, persiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, supaya sungguh-sungguh kita semakin taat di hadapan Tuhan. Saya serahkan kepala Bapak Gembala.